Halo dan selamat datang di RPM Sport Auto Channel. Dengan saya Rizky Minanto di sini. Di sebelah saya sudah ada Honda New Mega Pro, motor yang sudah tidak lagi terkenal, bahkan namanya juga sudah turun. Karena bahkan generasi terbarunya saja New Mega Pro FI itu sudah di discontinue. Motor ini ada keluaran tahun 2010, berarti tahun ini memasuki tahun ke-10-nya. Sudah satu dekade motor ini mengaspal. Sebenarnya motor ini kalau dibandingkan zaman sekarang nggak ada yang istimewa. Desainnya apalagi dibandingkan dengan kompetitor, bahkan dengan saudaranya saja sudah kalah, baik itu Verza maupun CB150R yang Jetfire. Secara desain jauh sekali, bahkan motor ini dikenal sebagai motor bapak-bapak. Juga motor ini dipakai oleh lurah-lurah di desa loh. Motor ini juga dikenal sebagai motor operasional bank. Jadi sebelum Honda Revo Koperasi menyerang, motor ini menjadi andalannya. Secara mesin memang nggak ada yang istimewa. Kalau di zamannya dulu saat bersaing dengan Honda Bison agak cukup lumayan lah, unggul sedikit performanya. Mesinnya berkapasitas 150 cc dan juga masih menggunakan karburator, walaupun sudah ada throttle position sensornya yang bisa dikatakan semi injeksi lah ya. Memasuki 10 tahun ini saya ingin ya upgrade sedikit lah ya, biar teknologi ataupun performanya sih yang menjadi hal utama saya. Tidak terlalu mengenaskan lah, walaupun apalagi saya sudah coba-coba beberapa motor Honda yang baru, performanya itu sangat menyenangkan sekali. Nah, tapi mengupgrade performa itu juga nggak bisa sembarangan biar hasilnya itu maksimal. Untuk itu saya melakukan beberapa ubahan ataupun upgrade yang bisa dipakai untuk harian, atau istilah umumnya adalah korek harian atau kohar. Lalu apa saja yang saya ganti pada 4 motor ini? Ya budgetnya tentu saja tidak banyak, karena emang saya nggak mau keluar duit banyak-banyak alias miskin. Lalu apa saja banyak? Simak terus video ini. I'm the loneliest tree with a little help of winds and the peace. Here's my little green pea. I hope it's going to rain soon, but the clouds just vanished into the blue. It's fine though, 'cause I can reach just to cover all the sun that goes into you. You're like my top off with a jiggly face, and I can't let it slip away. And I got more cherry than the coffee that's good, it's sprinkled. Whoa, whoa. You're like my top off with a jiggly face, and I can't. Oh ya, disclaimer dulu, saya itu nggak paham tentang teknik pemasangan dan lain-lainnya. Semua saya serahkan ke bengkel langganan saya, masuk, terus jadi saya bayar gitu aja. Pertama saya ganti atau pertama yang saya riset adalah kapasitas mesinnya. Motor ini sebenarnya ada sih pakai bore up sampai 350 cc, tapi itu sangat berlebihan. Mesin ini berkarakter near square atau overstroke sedikit lah ya. Diameternya tuh kalau tidak salah 57,8 mm, kemudian untuk stroke-nya itu 57,3 mm. Oh, kebalik, goblok. Untuk stroke-nya motor ini ada 57,8 mm dan untuk bore-nya itu ada 57,3 mm yang ya tadi near square atau overstroke sedikit. Ini saya ganti pistonnya dengan diameter atau bore-nya 63 mm saja, yang emang nggak terlalu ekstrim. Bahkan sebenarnya dengan blok mesin standar ini bisa di coulter aja, namun saya cari yang praktis dan amannya saja, jadi saya berikut ganti dengan blok mesinnya. Blok mesinnya ini adalah paket bore up dari XT Racing atau XTR. Harganya murah, yaitu 550.000. Untuk bahannya sih biasa-biasa aja. Kalian lihat ini warnanya nggak belang antara yang baru dan juga yang lama, ini berbeda warnanya cukup signifikan. Kemudian untuk kapasitasnya dari 149 cc menjadi 180 cc. Emang nggak banyak amat seperti saya katakan tadi, nggak mau terlalu ekstrim. Biasanya sih motor-motor seperti ini diganti sampai 200 cc, tapi yang saya takutkan itu adalah getaran mesinnya nanti. Nah, dari selain kapasitas mesinnya, juga karakter mesinnya berubah dari near square menjadi overbore. Jadi ya sedikit terdengar bagus lah ya, overbore, padahal ya sebenarnya biasa-biasa aja. Kemudian untuk pengapian
CDI atau otak pengapian dari motor karbu ini saya ganti sebenarnya. Saya pakai CDI keluaran dari BRT varian Power Max Hyperband, tapi dalam waktu 2 hari saja sudah meninggal. Akhirnya saya pakai standar lagi ya. 550.000 hilang. Sebenarnya nggak hilang sih ya, lagi diganti, namun masih proses. Nanti saya akan update lagi bagaimana kualitas layanan dari customer service-nya BRT ya. Kemudian pengapian karena pakai BRT sebelumnya, jadi coilnya juga saya pakai standar sesuai dengan anjuran mereka. Untuk pakai coil standar, untuk busnya juga businya juga masih standar. Untuk busi saya menggantinya dengan model busi iridium keluaran Denso IU27. Harganya cukup 100.000 saja, tapi sebenarnya cukup mahal sih, karena lifetime-nya juga nggak panjang-panjang amat untuk busi, karena busi biasanya ganti tiap 10.000 km. Untuk pengapian itu saja, selebihnya untuk magnet nggak ada diganti, pulser nggak ada diganti, semuanya tinggal plug and play seperti apa yang saya inginkan. Untuk korek harian nggak perlu banyak ubah-ubahan yang memusingkan. Saya pusing bayarnya sih sebenarnya kalau ada banyak ubahan sana sini. Kemudian untuk pengkabutan bahan bakarnya, ini karbu dari New Mega Pro ini cukup canggih ya, ada throttle position sensornya yang akan mencampur bahan bakar dan udara itu sesuai dengan bukaan gasnya, dan juga masih menggunakan teknologi vakum. Sebenarnya saya nggak pernah mengalami motornya berebut karena vakumnya itu, karena saya juga rutin gantinya walaupun harganya lumayan. Selama saya menggunakan motor ini selama 7 tahun nggak pernah sih menemui berebut karena karburatornya. Untuk karburator akhirnya saya ganti lagi. Sebenarnya saya pesennya PE26, tapi karena habis akhirnya dikirim yang PE28 ini. Sebenarnya PE28 sangat lazim sih digunakan, tapi saya tidak ingin terlalu besar yang membuat bahan bakarnya nanti terlalu boros. Ya saya juga nggak expect bakal irit-iritan seperti standar, namun saya inginnya apa yang dihabiskan bahan bakar itu dapat keluar secara maksimal lah ya, yang agak efisien. Nah, ternyata pakai karbu PE28 ini tidak bisa. Oh ya, ini karbunya menggunakan XTR juga. Penjelasannya sama sih sama yang blok mesin ini, harganya 340.000 harga standarnya, tapi saya dapat harga diskon pada saat itu. Mantap, terima kasih. Kalau mau sponsor boleh sih. Untuk wallet jet dan mindsetnya saya kurang tahu kayaknya berapa, karena kayaknya nggak diganti sih, pakai bawaannya aja. Dan juga karbu ini sudah ada power jet untuk membantu putaran atasnya agar tidak terlalu berdodoran, karena PE28 ini memang terkenal putaran bawahnya enak tapi agak keteteran di putaran atasnya. Saya pakai PE aja udah cukup, sebenarnya mau pakai PE26 bahkan. Jadi PWL dan PWK untuk harian saya rasa tidak terlalu perlu ya, nanti konsumsi bahan bakarnya terlalu boros. Maklum miskin bos. Nah, menggunakan karbu ini ternyata tidak bisa pakai filter asli, bahkan filternya sudah dicopot semuanya, tidak hanya filter, bahkan sensor apa itu ICE yang mengatur emisi itu sebenarnya juga dicopot sih, karena kalau dinyalakan itu agak bau bensin. Tidak seperti sebelumnya yang bau bensinnya itu nggak terlalu terasa, nggak terlalu ketara gitu. Akhirnya untuk sekarang ini saya open filter aja sih, nggak pakai filter apa-apa, karena menurut anjuran dari bengkel yang memasang ini nggak usah pakai biar tarikannya lebih terasa. Namun yang agak membuat saya sanksi itu setelah saya melihat perbedaan antara filter yang sudah dipakai dan juga masih filter baru. Nih saya masukkan gambarnya, terlihat perbedaannya sangat itu kalau kotornya masuk ke mesin loh bos. Akhirnya saya inisiatif beli open filter model jamur itu keluaran Koso Pro One, harganya cuma 110.000 aja sih. Namun ya lagi-lagi filter seperti itu nggak bisa menyaring udara secara maksimal. Untuk upgrade mungkin itu aja sih, nggak terlalu banyak. Kemudian untuk agar performanya, agar tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu nggak sia-sia terbuang, saya gantilah perintilan penyaluran tenaganya. Saya ganti kampas dan pair couplingnya. Sebenarnya saya sudah ganti dulu 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya dulu pakai kampas coupling Daytona, banyak green paper atau apa itu untuk Honda Tiger, dan juga pair couplingnya warna DDR untuk Honda Tiger juga. Untuk panjangnya, pair coupling Honda Tiger yang warna hijau itu ternyata lebih pendek daripada pair coupling asli dari New Mega Pro ini. Tapi pair coupling New Mega Pro ini yang standar lebih pendek daripada pair coupling Tiger yang kompetisi keluar DDR tadi. Namun sekarang saya ganti lah sekalian biar penyaluran tenaganya bisa lebih maksimal. Untuk kampasnya saya gunakan bahan Kevlar, lagi-lagi keluaran dari X Racing. Saya sih pesennya buat Honda Verna ya, atau Honda Mega Pro, dan juga untuk
CRF tapi dikirimnya lagi-lagi punya Tiger. Jadi perbedaannya kampas Tiger dan New Mega Pro ini, untuk New Mega Pro ini pakai 5 kampas besar, 5-5-nya kampas besar, sedangkan untuk Tiger menggunakan 4 kampas besar dan 1 kampas kecil. Jadinya 4 kampas besar yang ada di paket ini dipakai dan menggunakan 1 kampas besar yang lama yang Daytona tadi. Agak disayangkan sih sebenarnya. Nah, untuk pair couplingnya tadi menggunakan DDR, sekarang menggunakan keluaran dari Kawahara. Harganya murah sekali, cukup 65.000. Secara panjang sih seharusnya sama kan. Dan yang lucu itu warnanya tuh loh, agak-agak pelangi-pelangi gitu, lucu deh. Walaupun nggak kelihatan sebenarnya. Saya nggak tahu ini fungsinya apa. Apakah memang benar-benar buat tampilan agar lucu tampilannya, atau memang ada benefit yang diberikan dari pembelian warna itu. Namun saya tidak bisa memberikan bagaimana performa asli dari motor ini karena saya masih melakukan masa in-rain, walaupun penjualnya bilang nggak perlu in-rain. Namun ya jaga-jaga aja, karena saat saya coba geber sedikit itu ada bau-bau, saya mencium aroma-aroma yang tidak biasa dari mesinnya. Namun memang untuk jalan seperti santai 80 km per jam itu sangat enteng sekali bro, nggak kerasa itu. Maksudnya nggak kerasa kerja itu loh, walaupun sekarang masih menggunakan CDI standarnya ya. Dan itulah bahan yang saya lakukan, apalagi kalau kita coba hidupkan ya. Kok susah? Saat dicoba dihidupkan itu terdengarnya ya kayak motor standar aja, nggak ada yang berbeda. Mungkin kalau agak ditarik sedikit baru ada lah ya suara-suara open filternya. Nah, kan agak berbeda sedikit suaranya, walaupun nggak terlalu jauh. Oh, ini getarannya aja kayak gini 180 cc, apalagi 200 cc, apalagi yang 350 cc getarannya kayak apa coba? Ya emang sih ini stangnya nggak standar, dia jalurnya itu pakai jalur karet, jadi getarannya agak kayak gini. Overall sih ubahnya biasa-biasa aja, nggak terlalu yang wah. Saya juga belinya merek-merek yang biasa juga, pakai XTR, pakainya CDI BRT, kemudian pakai filternya Poso, itu semuanya murah-murah aja. Untuk totalnya saya tulis di sini, kalau masih ada tanya total Bob. Nanti juga saya akan tulis di blog kalau ingin tahu lebih detail lagi bagaimana ceritanya dan perjalanannya. Itu belum termasuk biaya pemasangannya nanti ya, karena nanti beda-beda biayanya. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Ya nggak perlu semuanya dipasang, beberapa aja mungkin pakai CDI dan busi iridiumnya sudah cukup, atau pakai kampas kopling dan body koplingnya yang diganti juga sudah cukup sebenarnya. Namun itu lagi-lagi preferensinya bagaimana budget dan bagaimana kemampuan kita dalam mendapatkan barang-barangnya. Saya membelinya semuanya full online. Ya itulah kenapa saya bisa mendapatkan CDI yang 2 hari mati, mantap sekali. So, sekian dari video kali ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Miranto. Jangan lupa